إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ma'asyiral muslimin azanallahu yakum, melanjutkan pembahasan yaitu kitab Sumpah dan Nazar. Kita telah sampai pada hadis yang ke 1168, yaitu tentang sumpah bergantung pada maksud orang yang memintanya bersumpah. Ya, jadi apa sebab dia bisa bersumpah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaminuka ala ma yusaddiquka bihi sahibuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengutarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sumpahmu bergantung pada sesuatu yang dengannya engkau dipercayai atau dibenarkan oleh temanmu. Nah, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim nomor 1653. Kemudian hadis selanjutnya masih ada hubungan dengan hadis yang ini. Wa fi riwayatin al-yaminu ala niyyatil mustahlifi akhrajahu Muslimun. Di dalam riwayat yang lainnya tercantum, sumpah itu menurut apa yang diniatkan oleh orang yang meminta sumpah. Ya, hadis ini juga sahih, diriwayatkan oleh Muslim dengan nomor yang sama dan urutan berbeda. Ya. Jadi ini bagaimana hukumnya atau bagaimana petunjuk Nabi SAW bagi orang yang meminta seorang yang lain untuk bersumpah. Ya. Nah, di dalamnya juga terdapat sumpah yang al-yaminul ghamus istilahnya, sumpah palsu. Terdapat terhadap sebuah perkara yang dihadapi. Ya. Hadis ini adalah maksudnya bahwa sumpah dalam kasus dakwaan dan tuntunan bergantung pada maksud dan tujuan orang yang memintanya untuk bersumpah. Jika sudah jelas maksudnya, maka pada saat itu tidak ada celah untuk melakukan tauriyah. Tauriyah itu adalah upaya memalingkan suatu maksud kepada maksud yang lain. Dan ini dibolehkan dalam agama, terutama untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau tauriyah untuk sesuatu yang buruk, maka tidak boleh. Ya. Maksudnya adalah apabila orang yang bersumpah menyembunyikan tafsiran yang berbeda dengan maksud seseorang yang meminta sumpah, maka tidak akan dapat keluar dari kategori melanggar sumpah jika dia membatalkan sumpahnya. Ya. Faedah dari hadis ini yang pertama, sumpah yang diminta dari seorang dalam sebuah dakwaan kasus wajib sesuai dengan niat peminta sumpah. Ya. Makanya misalkan terjadi sebuah transaksi,
Ya, nanti kamu bersumpah ya di hadapan misalkan pengadilan bahwasanya ini dan itu. Ya. Maka disinilah harus terjadi sebuah kesepakatan bahwasanya apa? Sumpah itu adalah sumpah yang benar, bukan sumpah yang bohong. Iya. Jikalau yang diminta adalah sumpah bohong, maka haram untuk memenuhinya. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Allah Ta'ala berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian itu saling tolong menolong dalam dalam permusuhan. Ya. Manakala yang diminta bersumpah memiliki niat yang lain dengan sumpahnya, maka niat tersebut tidak berlaku dalam sumpah. Misalkan si peminta sumpah tersebut untuk melakukan kepada yang diminta untuk bersumpah adalah melakukan kebohongan. Nah, kemudian si yang diminta ini menyelisih apa yang diminta oleh si peminta sumpah tersebut, maka ini tidak masalah, tidak mengapa. Ya. Yang kedua adalah anjuran berlaku jujur dalam bersumpah. Ya. Makanya apa? Hadis-hadis pertama sampai terakhir ya, menunjukkan bahwasanya apa? Masalah sumpah ini bukan masalah ringan, tapi dia masalah berat. Sampai-sampai di dalam sumpah itu ada kafarah, ya, ada tebusan, tanggungan yang harus dilaksanakan oleh orang yang telah bersumpah. Sekiranya perkara ini ringan, maka tidak ada hukuman seperti itu. Ya. Nah. Kemudian hadis yang ke-1169. Ini tentang mengoreksi sumpah dengan membayar kafarat. Wa an Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fakaffir an yaminika wa'ti alladhi huwa khairun. Muttafaqun alaih. Di dalam riwayat Bukhari, fa'ti alladhi huwa khairun wa kaffir an yaminika. Ini apa terbalik ya dalam riwayat Bukhari. Wa fi riwayat li Abi Dawud, dan di dalam riwayat yang lain milik Abu Dawud, fakaffir an yaminika thumma alladhi huwa khairun, dan sanadnya sahih. Ya, sanad hadis ini sahih. Dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika kamu bersumpah atas suatu perkara, setelah itu engkau melihat ada yang lebih baik daripada sumpahmu, maka tunaikan kafaratnya dan lakukanlah apa yang lebih baik. Ya. Ini apabila menyelisihi daripada sumpah, walaupun dia melihat sesuatu yang lebih baik daripada sumpahnya, tetap sumpahnya ada kafarat. Dalam lafaz Al-Bukhari tercantum, lakukanlah apa yang lebih baik dan tunaikan kafarat sumpahmu. Dalam riwayat Abu Dawud tertera, tunaikan kafarat sumpahmu dan lakukan apa yang lebih baik. Ya, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6622 dan Muslim 1652. Ya, kemudian Abu Dawud nomor 3278. Ya. Bersumpah untuk sesuatu yang akan datang, yang ingin dilakukan oleh orang yang bersumpah atau ingin ditinggalkan, tidak terlepas dari beberapa hal. Nah, di dalam hadis ini ya, dia mendapati apa? Perkara yang lebih baik daripada sumpah tersebut. Ya. Nah, jika dia bersumpah hendak melakukan sebuah kewajiban atau meninggalkan perkara haram, misalnya bersumpah akan berbuat baik, ya, berbakti kepada orang tua dan tidak durhaka lagi, maka dia wajib menunaikan sumpahnya dan dilarang melanggarnya. Ketika dia bersumpah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, haram bagi dia untuk melanggarnya. Kenapa?
Karena sumpahnya adalah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila dia bersumpah untuk melakukan perkara yang haram dan meninggalkan kewajiban, misalnya memutuskan silaturahim, enggak sholat, ya, maka dia wajib melanggar sumpahnya, ya, karena dia wajib bagi dia untuk melanggar sumpahnya dan tidak ada kewajiban bagi dia untuk melaksanakan sumpahnya. Sumpah kok maksiat, seperti itu, ya. Nah, kemudian apabila dia bersumpah untuk melakukan perbuatan yang mustahab atau meninggalkan perkara yang makruh, maka dianjurkan untuk melaksanakan sumpahnya itu, ya. Namun kalau dia bersumpah untuk melakukan perkara yang makruh dan meninggalkan perkara yang mustahab, ya, maka dianjurkan untuk membatalkan sumpahnya dengan melakukan yang lebih baik. Antara makruh dengan mustahab, maka yang lebih afdal adalah mustahab, ya. Nah, kemudian kalau seperti ini bagaimana? Maka, ya, kemudian dia menunaikan kafarah sumpahnya itu. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa dibolehkannya menunaikan kafarat sebelum sumpah dibatalkan atau sebaliknya itu. Jadi di antara dua hal ini, antara makruh dengan mustahab, ya, maka ada kafaratnya. Faedah dari hadis ini yang pertama, bolehnya bersumpah untuk sesuatu yang akan datang, ya. Boleh tidak untuk sesuatu yang sudah terjadi? Boleh juga, jikalau dia dimintai sebagai saksi atau sebagai bukti. Tetapi sumpahnya haruslah harus yang jujur, bukan sumpah bohong. Yang kedua, sumpah tidak bisa mengharamkan atau mewajibkan sesuatu. Demi Allah, saya akan mengharamkan terhadap diri saya ini dan itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Kalau menjauhi silahkan. Ya. Misalkan, ya, punya penyakit tertentu yang sudah lama, kok nggak kambuh-kambuh, gitu. Kemudian makan sesuatu, ternyata kambuhnya lumayan parah. Kemudian dia bersumpah bahwasanya demi Allah saya akan meninggalkan makanan ini tidak boleh, dilarang, ya. Kenapa? Karena bisa jadi yang namanya penyakit itu bisa sembuh, satu. Yang kedua, bisa jadi makanan itu bukan penyebab utama, utama. Bisa jadi berlebihan dalam makan itulah yang penyebab utama. Ya kayak kita misalkan asam urat, ya nggak mungkin ketika kita makan emping melinjo sekedar sebesar tampah misalkan, nggak waktu itu juga kita sakit, butuh waktu. Gitu. Nah, maka hal tersebut dilarang dalam agama, ya. Yang ketiga, seorang hendaknya membatalkan sumpahnya jika pembatalan tersebut lebih baik. Ya. Dan keempat, wajibnya melakukan kafarat atas pembatalan sumpah. Yang kelima, boleh menunaikan kafarat sebelum membatalkan sumpah maupun sesudah pembatalan sumpah. Boleh sebelum atau sudahnya. Ya. Dan yang keenam adalah tidak sepantasnya seorang muslim menjadikan sumpah sebagai pencegah dia dari berbuat kebajikan. Nah, kalau dia bersumpah seperti itu, betapa banyak pahala dan kebaikan yang dia tidak dapatkan. Ya, dikarenakan apa? Karena sumpah. Dan disitulah bukan tempatnya bersumpah. Ya. Demi Allah saya tidak akan menuntut ilmu. Dan ini memang terjadi para jamaah rahimakumullah. Jadi setiap tahun itu Saudi Arabia mewakilkan kepada Universitas Islam Madinah. Kemudian di sana itu ada interview selama 3 hari sekaligus daurah bahasa Arab juga. Nah, kemudian
Setelah interview itu sekitar 1 bulan setelahnya itu ada pengumuman penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Madinah. Ya, sebagian mereka itu melihat pengumuman tersebut dan kemudian ternyata namanya ya di antara mereka ada yang tidak tertera di dalam hasil interview tersebut. Apakah sebagian kata mereka, setelah ini saya tidak akan belajar lagi. Berarti niat dari awal dia interview itu sudah salah. Ya, sudah salah. Memang betul di Madinah itu adalah sumber ilmu, tetapi dia bukan satu-satunya gitu loh. Tetap usaha untuk bisa ke Madinah atau ke Mekah, tanah Hijaz. Tetapi kalau tidak bisa, apa iya dia tidak mau belajar lagi sampai matinya? Ini sebuah kebodohan yang nyata. Dan ini memang terjadi. Itu terjadi. Atau bisa jadi dia pengen ke Madinah itu adalah untuk mengejar daripada beasiswanya itu. Lumayan setiap bulannya digaji 2 juta. Ya. Itu belum juga nanti ketika apa? Ketika menjadi mutawif guide daripada umroh atau haji. Apalagi haji, Pak. Para jamaah rahimakumullah. Bisa dia dapat itu sampai 70 juta kalau untuk jadi pembimbing haji. Menggiurkan sekali. Makanya Ustadz Yazid ketika setiap beliau umroh itu pasti menasehati para tulab di sana itu untuk fokus belajar. Ya. Sekiranya kalau menjadi guide umroh dan haji itu tidak mengganggu belajarnya, silahkan saja. Tapi kalau mengganggu, maka berdosa kepada pemerintah Saudi. Kenapa? Karena mereka itu ya diberi visa dan sekaligus fasilitasnya itu adalah untuk belajar, bukan untuk nyari duit. Padahal sudah digaji juga per bulannya. Nah, hadis yang ke 1700 ya. Ya, 1200, 1170 hafal. Yaitu tentang mengucapkan insya Allah dalam bersumpah. Jadi bersumpah terus kemudian dibarengin dengan insya Allah. Atau janjian kemudian jawabannya insya Allah. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala yaminin faqala insya Allah fala hintha alaihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan barang siapa yang bersumpah lalu dia mengucapkan insya Allah maka dia tidak wajib menunaikan kafarat jika melanggarnya. Ya. Rawahul khamsah wa sahahu Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam ahli hadis dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Ya. Ini tentang ketika seorang bersumpah kemudian dia mengucapkan insya Allah. Ya. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa sumpah dikenai kafarat manakala seorang melanggar sumpahnya. Namun jika dia mengucapkan istithna, yaitu perkataan insya Allah dalam sumpahnya itu, ya, misalkan dia mengucapkan wallahi aku akan melakukan ini insya Allah, maka tidak ada kafarat bagi dia jikalau dia melanggarnya. Tapi dengan beberapa syarat. Ada 3 syarat. Yang pertama adalah maksud ucapan insya Allah adalah mengaitkan perkara yang disebut dalam sumpah itu dengan kehendak Allah. Ya. Misalkan insya Allah, ya, kalau Allah menghendaki aku akan melakukannya. Seperti itu. Yang kedua, ucapan insya Allah itu tersambung dan menempel dengan sumpah tersebut secara langsung, ya, dalam ucapan maupun secara hukum, yaitu tidak terputus sehingga terpisah dari ucapan sumpah tersebut. Misal,
demi Allah aku akan melakukan tersebut insya Allah. Dengan berkata demi Allah aku akan melakukan itu insya Allah. Nah ini dua frasa yang berbeda. Yang pertama itulah tidak ada sekat alias entah itu titik ataupun koma. Tapi kalau yang kedua tadi ada koma. Nah disitulah faedah daripada tanda baca. Nah, yang ketiga dia mengucapkan insya Allah dengan lisan secara verbal bukan di dalam hati. Artinya tidak ada niat dalam perkataan insya Allah. Ya, jadi itu 3 syaratnya. Faedah dari hadis ini, siapa yang bersumpah lalu mengucapkan insya Allah maka tidak ada kafarat baginya jika melanggar sumpah tersebut. Yang kedua, kalimat insya Allah dalam sumpah akan bermanfaat jika kalimat ini bersambung dengan sumpah tersebut. Apabila terpisah maka tidak bermanfaat sama sekali. Ya. Nah di sini maksudnya terpisah itu adalah adanya jeda ketika dia sumpahnya dengan perkataan insya Allah itu tadi. Sekiranya ada jeda maka disitulah tidak dianggap. Ya. Kalimat insya Allah bermanfaat jika diucapkan dengan lisan bukan di dalam hati. Makanya ketika diucapkan di dalam hati itu ada satu pihak yang tidak tahu, tidak faham juga bahwasanya dia mengucapkan insya Allah. Nah itu biasanya permasalahannya terjadi jikalau mereka berdua itu bertemu. Ya. Yang A ya memberikan si B itu memberikan sumpah kepada si A, tetapi sumpah insya Allahnya itu di dalam hati. Nah kemudian si A itu meminta pertanggungjawaban dari si B itu, bukankah kamu sudah mengucapkan wallahi, tapi kan saya mengucapkan insya Allah. Lah insya Allahnya nggak terdengar oleh saya begitu. Nah yang keempat, kalimat insya Allah dalam bersumpah statusnya adalah menjadikan sumpah itu sebagai pilihan antara melaksanakan atau tidak. Nah ini biasanya terdapat pada sebuah perjanjian. Ya. Besok ke rumah saya ya, makan siang insya Allah. Nah kemudian di dalam hatinya itu ada niat untuk tidak datang. Nah ini tidak boleh. Ya, kalau ada niat untuk tidak datang maka tidak boleh ini. Ya, maka harus jelas insya Allahnya itu datang atau tidak. Ya, sekiranya pada waktu itu dia mengucapkan insya Allah, tetapi pada hari setelahnya atau waktu setelahnya kemudian dia ingat ada acara keluarga misalkan, maka disitulah setelah ingat menyampaikan kepada orang yang diajak untuk janjian tersebut, ya, sehingga akan terjauh dari al-yaminul ghamus tadi. Kemudian hadis yang ke 1171. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kanat yaminun Nabiy sallallahu alaihi wasallam la wa muqallibil qulub, rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia menuturkan sumpah Nabi SAW adalah tidak demi zat yang membolak-balikkan hati. Makanya di sini setelah kita baca hadis ini, bahwasanya sumpah itu ada 2, yaitu dengan memakai huruf qasam. Huruf qasam itu ada 3, yaitu waw, ba, dan ta. Dan itu dinisbahkan kepada Allah, dan kemudian harokat akhirnya adalah kasrah. Wallahi, tallahi, billahi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga apalagi hadisnya sahih, riwayat Al-Bukhari. Nah, seyogyanya kita melakukan hadis ini yang mencontoh Nabi SAW. Beliau mengatakan la wa muqallibil qulub, ya,
tidak demi zat yang membolak-balikan hati. Ya. Ya, maksudnya adalah yakni Allah, zat yang membolak-balikkan hati, sebab hati manusia ada di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita mengisyaratkan ketika mengatakan jari Allah itu dengan begini. Itu dilarang. Misalnya di antara jari-jari Allah itu dilarang. Kenapa? Karena bisa jadi orang-orang itu akan mendefinisikan bahwasanya jari Allah itu seperti ini. Nah, itu haram hukumnya. Nanti akan terjadi tajsim, menjisimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jari Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah Allah yang tahu. Umatnya tidak tahu bagaimana bentuk daripada jari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis tersebut, hadis ini menjelaskan tentang bolehnya bersumpah dengan menyebutkan sifat Allah, seperti muqallibul qulub, yaitu zat yang membolak-balikkan hati. Makanya dalam bahasa Arab summiyal qalbu litaqallubihi. Hati disebut al-qalbu dalam bahasa Arab karena dia sering membolak-balik atau berbolak-balik, tidak tetap. Ini termasuk ucapan sumpah yang kerap kali diucapkan Nabi SAW selain ucapan sumpah beliau lainnya, seperti musarriful qulub, rabbul ka'bah, walladzi nafsu muhammadin biyadihi. Di antara lafaz-lafaz sumpah yang diucapkan oleh Nabi SAW. Makanya di dalam sebuah doa disebutkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Itu. Atau wa rabbil ka'bah, ya. Wal ka'bati haram, ya. Demi Ka'bah itu haram, demi Rasulullah juga haram, tidak boleh, ya. Wa rabbi rasulillah, dan demi Tuhannya Rasulullah. Faedah dari hadis ini, yang pertama, sumpah tidak terbatas pada lafaz tertentu, akan tetapi boleh juga dengan menggunakan salah satu dari nama-nama Allah atau salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kekuasaan dan kemampuan Allah dalam membolak-balikan hati dan memalingkan sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Nah, ini diantara iradah atau kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, seorang hamba hendaknya harus merasa butuh kepada Rabb-Nya, karena ia tidak akan bisa meniti jalan yang lurus dan mengamalkan apa-apa yang bermanfaat kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa duduk di sini adalah juga dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Yang keempat, seorang hamba hendaknya selalu minta kepada Allah keteguhan dan ketetapan hati di atas ketaatan, karena hati hamba ada di antara jemarinya. Dia berkuasa membolak-balikan sekehendak hati. Hadis riwayat Muslim nomor 2645. Kemudian hadis yang ke 1172 tentang sumpah palsu. Nah, ini tentang sumpah palsu. Kemarin ada yang bertanya tentang sumpah pocong. Ini sama. Ya, tidak boleh. Hari itu melanggar syariat. Ya, kenapa? Makhluk itu tidak boleh sumpahi untuk makhluk yang lain. Ya. Bersumpah dengan makhluk itu hanya hak Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu antum dapati banyak sekali, ya, sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Wasyamsi wa duhaha, ya, wadduha wal laili idza saja, dan seterusnya. Itu hak Allah. Nah, manusia sebagai makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk,
hanya boleh bersumpah dengan Allah atau nama-nama Allah atau sifat-sifatnya. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala jaa a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal kabairu fadzakara al-hadits wa fihi qultu wa mal yaminul ghumus alladhi yaqtati'u qala alladhi yaqtati'u mal imri'in muslimin huwa fiha kadhibun akhrajahu Muslimun. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dia berkata, seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, apa sajakah dosa-dosa besar itu? Kemudian beliau menyebutkan hadisnya, di dalamnya tercantum redaksi berikut. Aku bertanya, apakah yang dimaksud dengan al-yamin al-ghamus, sumpah palsu? Beliau menjawab, orang yang mengambil harta orang muslim sementara dia berbohong, dalam hal itu dengan sumpah palsu. Iya. Nah, biasanya apa? Walaupun tidak sumpah tetapi yang namanya apa? Berbohong, mengambil harta seorang muslim itu diharamkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6920. Sumpah palsu ialah seorang bersumpah atas sesuatu yang terjadi sementara dia mengetahui serta menyadari bahwa dia bersumpah berdusta dalam sumpahnya. Hadis tersebut di atas menjelaskan perihal larangan keras melakukan sumpah palsu. Para ulama sepakat bahwa ia termasuk dosa besar. Sumpah palsu tidak ada kafaratnya. Pelakunya wajib bertaubat serta mengembalikan hak yang dia rampas dengan sumpah palsu tadi kepada pemiliknya. Kalau habis bagaimana? Maka dia harus berusaha untuk mengumpulkan dan mengembalikan apa yang dia ambil dari orang tersebut. Nah, di sini ada beberapa hadis yang semisal dari hadis ini yang merupakan ancaman kepada orang-orang seperti itu. Ya. Hadis yang pertama adalah riwayat Abdullah bin Mas'ud. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man halafa ala yaminin liyaqtati'a biha mal imri'in muslimin wa huwa fiha fajirun laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa bersumpah dengan suatu sumpah untuk merampas harta seorang muslim dan dia berbuat dosa atas sumpahnya tersebut, niscaya dia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah marah kepadanya. Waliyahzubillah. Ya. Kemudian yang kedua, dalam riwayat Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah." Faqala lahu rajulun, "Wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah?" Qala, "Wa in kana qadiban min arakin." Ya. Barang siapa merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan baginya neraka. Ini berarti sumpah itu bukan perkara yang ringan, ya, dia perkara yang berat, dan mengharamkan baginya surga. Seorang laki-laki bertanya kepada beliau, walaupun barang itu sepele wahai Rasulullah. Beliau lantas menjawab, walaupun hanya sebatang tangkai kayu siwak. Ya, siwak itu kalau di Saudi itu harganya mungkin satu jengkal begini, panjangnya itu sekitar 2 rial. 2 rial itu sekitar 7.000 sampai 10.000. Walaupun demikian, jikalau pertama adalah merampok hak tersebut dan kemudian dengan dibarengi dengan sumpah palsu, maka itu hukumannya. Ya, hukumannya adalah apa? Diharamkan dari surga dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Waliyahzubillah. Kemudian hadis yang ketiga dari ancaman ini, dari hadis Abdullah bin Amr dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, al-kabairu al-isyraqu billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Ya, ini jawaban dari hadis yang kita bahas ini. Ya,
Makanya tadi redaksinya kan wa an Abdullah bin Amr qala jaa a'rabiyyun ila Nabi SAW faqala ya Rasulullah mal kabair. Nah, jawabannya di sini al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wal yaminul ghamus. Nah, kemudian lanjutnya adalah apa? Wa fihi qultu wa mal yaminul ghamus qala alladhi yaqtati'u ma lam mur'in muslimin huwa fiha kadhibun. Ya. Bismillah. Dosa-dosa besar adalah berbuat syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa dan bersumpah palsu. Ya. Nah, kemudian hadis Imran bin Husain. Nabi SAW bersabda, "Man halafa ala yaminin masburatin kadhiban falyatabawa biwajhihi maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta dalam sumpahnya yang ia berkonsekuensi hukum, maka dipersilahkan dia menduduki tempat duduknya dengan wajahnya di neraka. Nah, ini adalah hadis-hadis ancaman tentang orang-orang yang bersumpah palsu. Ya, tapi biasanya ada sumpah palsu ini biasanya ada namanya pengaruhnya terhadap dia ketika di dunia. Apa itu? Diantaranya adalah ketika dia diketahui seperti itu, bisa jadi dia tidak akan diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Yang kedua, dari segi agama lebih tajam lagi, lebih mengerikan lagi ancamannya. Ya. Di antaranya adalah hadis-hadis yang sudah kita sebutkan, dan juga di antaranya adalah apa? Tanda-tanda kemunafikan. Nah, orang-orang munafik, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal munafiqina fid dzarqil asfali minan nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat kemunafikan. Faedah dari hadis ini yang pertama, kesungguhan para sahabat dalam bertanya tentang permasalahan agama syariat Islam. Ya, makanya di antara bentuk pertanyaan yang tercela itu adalah pertanyaan ngetes. Yang kedua, pertanyaan untuk menimbulkan apa? Kerusuhan. Itu bentuk pertanyaan yang dicela oleh agama. Dan penanya pun juga dicela oleh agama. Maka yang baik bagaimana? Yang benar adalah bertanya untuk mendapatkan ilmu dan kemudian apa? Melaksanakan daripada ilmu tersebut. Ya. Yang kedua, dosa itu bertingkat-tingkat, ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Yang ketiga, sumpah ghamus, sumpah palsu merupakan dosa besar. Ya. Yang keempat, haramnya berdusta, terlebih jika disertai dengan sumpah. Ya. Nah, ini apa? Makanya tadi di hadis yang pertama kita bahas itu adalah tentang dakwaan. Sekiranya ada sumpah tetapi adalah untuk berdusta, ya, maka disinilah hadis ancaman ini kepada orang tersebut. Yang kelima, sumpah ghamus berlaku pada sumpah dusta untuk merampas dan mengambil harta sesama muslim. Adapun sumpah dusta lainnya yang tidak bertujuan mengambil harta muslim tanpa hak tidak termasuk jenis sumpah itu. Ya, tetapi tetap harus berhati-hati. Yang keenam, sumpah ghamus tidak ada kafaratnya, namun pelakunya wajib bertaubat dari perbuatan tersebut. Nah, hadis selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha fi qoulihi ta'ala la yu'akhidhukumullahu bil laghwi fi aymanikum. Al-Baqarah ayat 225. Qalat huwa qaulur rajuli la wallah bala wallahi.
Akhrajahu al-Bukhari wa awradahu Abu Dawud marfu'an. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Surat Al-Baqarah ayat 225. Yaitu perkataan seseorang, tidak demi Allah, ya demi Allah. Ya. Nah, riwayat daripada Aisyah ini ya menerangkan salah satu jenis daripada sumpah, yaitu ucapan sumpah yang biasa diucapkan oleh manusia tetapi bukan bermaksud sumpah. Ya. Hanya kata-kata yang biasa mereka ucapkan tanpa ada tujuan tertentu, atau mengatakan wallah. Ya. Kadang ya, di antaranya begini. Kan tadi saya jelaskan bahwasannya di antara lafaz daripada bersumpah itu yang pertama adalah didahului dengan huruf-huruf qasam, yaitu wallahi, tallahi, billahi. Dan kemudian yaitu yang dicontohkan oleh Nabi SAW seperti la wa muqallibil qulub, musarriful qulub, dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga lafadznya sumpah, dia itu sebenarnya lafadz sumpah, tetapi dia tidak digunakan untuk bersumpah. Misal, perbedaannya bagaimana? Wallahi, jelas harokat kasrohnya, dengan kata wallah itu tidak sama. Nah, yang kedua inilah yang dimaksud di dalam hadis ini, wallah. Dia tidak mengatakan wallahi, demi Allah. Walaupun mungkin bisa jadi maknanya sama, demi Allah, tetapi kata wallah dengan sukun itu tidak dianggap sebagai sumpah. Kenapa demikian? Karena kaidah bahasa Arabnya demikian. Yang namanya wawul qasam itu, maka harus harokat akhirnya itu adalah kasroh. Barulah itu dia dianggap sebagai sumpah. Adapun wallah, ini sebenarnya lafadz sumpah, tetapi bukan untuk bersumpah, maka tidak dianggap sebagai sumpah. Paham ya jamaah ya? Insyaallah. Nah, ini merupakan perkataan yang sia-sia. Nah, tetap seperti yang saya jelaskan bahwasannya apa yang namanya sumpah itu bukanlah perkara yang ringan, dia perkara yang berat. Bersumpah bukan untuk bersumpah itu perkara yang apa? Perkara yang sia-sia saja. Maka lebih baiknya apa? Ditinggalkan. Imam Abu Hanifah berpendapat sumpah sia-sia yang dimaksud dalam ayat di atas adalah sumpah seorang atau sesuatu yang sudah terjadi dan dia mengira apa yang dikatakannya itu benar, tapi ternyata tidak benar. Ibnul Munzir mengatakan bahwa demikianlah tafsiran mayoritas ulama. Menurut Imam Ahmad, sumpah sia-sia itu mencakup dua makna di atas. Dan sumpah jenis ini tidak ada kafarah atasnya, hanya saja hal tersebut dimakruhkan jika menjadi kebiasaan, seperti yang disebutkan dalam hadis Salman bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakihim wa lahum adzabun alim, usyaimitun zanin wa ailun mustakbir wa rajulun ja'alallahu bidha'atahu la yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi." Tiga orang yang tidak akan Allah ajak bicara. Ini hukuman pertama. Kedua, tidak pula Allah sucikan pada hari kiamat. Maksudnya sucikan dari dosa dua. Yang ketiga, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Allahu Akbar. Masya Allah, banyak sekali hukumannya. Yang pertama adalah orang tua renta yang berzina. Dan itu kalau kita lihat di berita,
terutama berita kriminal itu betapa banyak bapak menghamili anaknya selama sekian tahun. Ya. Orang tua dia memperkosa anak di bawah umur dan seterusnya. Kalau dia selamat, belum tentu dia selamat di akhirat. Ya. Yang kedua adalah orang melarat yang congkak. Ya. Udah melarat sombong lagi. Apa Mbak, satu gelas Pak tehnya? Masih ada tehnya? Nah. Allahu Akbar. Udah melarat sombong. Ada seperti ini? Ada. Rasulullah aja mensabdakan kok. Mana mungkin tidak ada. Nah. Jazakallah khair. Yang ketiga, dan orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya, tidaklah dia jual beli kecuali dengan bersumpah. Nah, ini biasanya para pedagang. Harap berhati-hati. Saya membaca sebuah cerita bahwasanya ada seorang pedagang, dia itu memalsukan hadis sekitar 300 hadis. Jadi ketika dia itu misalkan menjual tomat, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Ketika dia menjual cabai, misalkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai 300 loh. Makanya hadis-hadis yang dhaif dan maudhu' itu lebih banyak daripada hadis-hadis yang sahih. Itu. Nah, faedah dari hadis ini, tidak ada kafarat bagi sumpah yang tidak memiliki maksud, yang tidak disengaja untuk bersumpah. Yang kedua, rahmat dan kasih sayang Allah begitu besar terhadap hambanya. Allah tabaraka wa ta'ala tidak menghukum kecuali sesuatu yang disengaja oleh seorang hamba. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Wa saqa Tirmidzi wa Ibnu Hibban al-asma' wa tahqiq an nasardaha idraju min ba'd ar-ruwat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengutarakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, barang siapa yang menghitungnya dia akan masuk surga. Muttafaqun alaih. At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban menukilkan hadis ini dengan mencantumkan nama-nama Allah tersebut. Akan tetapi yang benar bahwa nama-nama yang dicantumkan itu dari perkataan seorang perawi yang sengaja dimasukkan dalam hadis. Nah, hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, dan penjabarannya nama-nama Allah dalam riwayat At-Tirmidzi. Nah, dan kemudian Ibnu Hibban bahwa sanadnya lemah. Nah, dibolehkan bersumpah dengan salah satu nama dari nama-nama Allah tersebut. An-Nawawi menerangkan bahwa para ulama bersepakat bahwa hadis ini bukanlah bermakna pembatasan nama Allah. Nanti kalau pembatasan berarti Allah itu terbatas. Ya. Bukan berarti Allah tidak memiliki nama selain 99 nama tersebut. Akan tetapi maksudnya ialah siapa saja yang menghitung 99 nama Allah ini, maka dia akan masuk surga. Bukan hanya sekedar menghitung, enak tenang. Ya. Ibnu Battal menjelaskan bahwa menghitung maksudnya di sini pertama menghafal. Hafal Asmaul Husna. Yang kedua mengimaninya. Kalau ini adalah benar-benar nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mengamalkan daripada konsekuensi dari nama Allah dan sifat-sifatnya. Cara mengamalkan konsekuensinya yaitu bisa diamalkan oleh manusia seperti Ar-Rahim, Al-Karim, yaitu dengan melatih diri supaya mempunyai sifat kasih dan mulia. Ya, bukan berarti ketika seorang hamba mempunyai sifat seperti ini kemudian lantas disamakan dengan Allah, enggak.
Ya, ini terlarang. Adapun nama-nama yang layak bagi Allah saja seperti Al-Jabbar, Maha Kuasa, Al-Azim, Maha Agung, maka hendaklah manusia memberi pengakuan atas maknanya dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala serta tidak menghiasi diri dengan sifat tersebut. Tidak bisa. Makanya apa? Ya, manusia itu dimuliakan tapi bukan diagungkan. Itu beda. Ya, muliakan dengan diagungkan beda jauh. Faedah dari hadis ini yang pertama, dibolehkan bersumpah dengan asmaul husna yang indah dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Ya. Makanya bersumpah itu hanya dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, penetapan bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah. Siapa yang menetapkan Allah memiliki nama-nama indah dan sifat-sifat yang tinggi? Allah sendiri. Ya. Yang ketiga, Allah Tabaraka memberitahu bahwa tentang sebagian namanya agar para hamba berdoa menggunakan nama-nama tersebut, termasuk ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, dan seterusnya. Ya Rahman irhamni, ya Razzaq urzuqni, dan seterusnya. Yang keempat, siapa saja menghafal, memahami, menjalankan kandungan dari nama-nama Allah, maka dia dijanjikan surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli surga. Wallahu alam bissawab. Ada pertanyaan, monggo.